bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anzelia, NPM 23411036 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan dan pemangku kepentingan panduan komprehensif. Memahami kepemilikan dan pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan dan berkelanjutan setiap organisasi. Panduan ini akan membahas struktur hukum, identifikasi, pemangku kepentingan utama, dan juga strategi untuk mengelola hubungan secara efektif. Definisikan kepemilikan, struktur, dan hak hukum. Kepemilikan menetapkan siapa yang memiliki kendali dan hak atas suatu entitas. Ini bukan hanya tentang aset, tetapi juga tentang struktur pengambilan, keputusan, dan tanggung jawab. Berbagai bentuk kepemilikan memiliki implikasi yang berbeda terhadap organisasional dan manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada perusahaan perseorangan, yang dimana ini dimiliki dan dioperasikan oleh satu individu. Semua keuntungan dan kewajiban menjadi tanggung jawab pemilik. Dan yang kedua ada kemitraan, dibentuk oleh dua atau lebih individu yang berbagi keuntungan dan kerugian. Struktur ini membutuhkan perjanjian kemitraan yang jelas. Dan yang ketiga ada korporasi, yang dimana identitas hukum terpisah dari pemiliknya, seperti pemegang saham, menawarkan perlindungan kewajiban, dan juga terbatas dan kemampuan untuk mengumpulkan modal. Dan yang terakhir ada koperasi, dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya yang menggunakan layanan atau produknya, bukan untuk keuntungan investor. Ada mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, siapa yang penting dan mengapa. Yang pertama yaitu ada karyawan, yang dimana setiap tenaga kerja adalah aset utama berkontribusi pada produktivitas dan juga inovasi. Kesejahteraan dan motivasi mereka secara langsung memengaruhi kinerja perusahaan. Dan yang kedua ada pelanggan, sumber pendapatan dan pendorong utama dan kesuksesan. Dan yang ketiga ada investor atau pemegang saham, yang dimana ini menyediakan modal yang diperlukan untuk operasi dan ekspansi. Dan yang keempat ada pemasok, memastikan ketersediaan bahan baku dan layanan, hubungan yang kuat dengan pemasok yang sangat penting untuk kelancaran rantai pasokan. Dan yang kelima ada komunitas, yang dimana setiap organisasi beroperasi dalam komunitasnya, yang dapat mempengaruhi reputasi dan lisensi sosial mereka. Dan yang terakhir ada pemerintah dan juga regulator, menetapkan hukum, peraturan, dan kebijakan yang memengaruhi semua aspek bisnis. Selanjutnya ada mengelola hubungan pemangku kepentingan, yaitu seperti strategi untuk sukses. Yang pertama yaitu dengarkan aktif, memahami kekhawatiran dan harapan mereka. Dan yang kedua ada komunikasi secara teratur, yang dimana menjaga mereka tetap transformasi tentang perkembangan. Dan yang ketiga ada libatkan dalam pengembalian keputusan, yang dimana ketika relevan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan dan juga hasil. Dan yang keempat ada seimbangkan kepentingan, menemukan titik temu yang adil antara berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Kesimpulannya adalah menyelaraskan kepentingan, kepemilikan, dan juga pemangku kepentingan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kepemilikan dan pemangku kepentingan adalah dua pilar pikir fundamental yang menopang keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi. Dengan memahami struktur kepemilikan yang ada dan secara aktif mengidentifikasi serta mengelola pemangku kepentingan utama, sebuah entitas dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. That's all I can explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.